Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang huruf ro. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang huruf ro, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tempat keluarnya huruf ro itu sendiri atau makhraj dari huruf ro. Huruf ro, makhrajnya terletak di ujung lidah, kemudian ditempelkan di rahang atas. Peletakan ucapannya itu setelah huruf nun. Jadi ro. Nah, ro di situ lidahnya membentuk seperti mangkok. Jadi pengucapan huruf ro itu tidak seperti RR biasa yang kita biasa ucapkan di Indonesia, tapi dia agak menempel dengan rahang atas dan lidahnya membentuk seperti mangkok, maka tidak terbaca R tapi ro. Hukum bacaan ro itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama tafhim atau tebal, yang kedua tarqiq atau tipis. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pembahasan ro ketika dibaca tebal atau tafhim. Kapan ro dibaca tebal atau tafhim? Ro dibaca tebal atau tafhim yang pertama ketika ro itu sendiri berharokat fathah, maka kita bacanya tebal atau tafhim, bacanya menjadi ro. Ro itu termasuk tebal. Kemudian yang kedua, ro dibaca tebal ketika dia berharokat dhammah. Nah, bagaimana bacanya ru? Nah, ro dan ru itu dikategorikan bacaan ro tafhim atau tebal. Kemudian yang ketiga, ro sukun ketika didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Nah, jadi hukumnya sama. Kalau misalkan ro fathah dan dhammah itu dihukumi tebal, ketika ro sukun, maka hukum tafhim atau tarqiqnya itu dilihat dari huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, maka ro tersebut dibaca tafhim atau tebal. Bedanya apa sih pembacaan tafhim atau tarqiq itu? Kalau tafhim dia mulut kita moncong ya. Kalau misalkan tarqiq itu mulut kita senyum. Jadi tidak ada moncong ke depan. Jadi kalau ada ro sukun kemudian didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka bacaan ro tersebut dibaca tafhim atau tebal. Bacaannya menjadi ar. Kemudian yang didahului oleh dhammah bacaannya menjadi ur. Nah, ar atau ur itu semuanya bacaan tafhim atau tebal. Yang keempat yaitu jika ada huruf ro sukun, waqaf, walaupun dia sukunnya bukan asli, tetapi ketika waqaf dia akan dibaca sukun. Jadi ketika ada ro sukun, kemudian sebelumnya sukun juga, maka dilihat harokatnya dari huruf sebelumnya lagi. Jadi kalau huruf sebelumnya lagi itu harokatnya fathah atau dhammah, maka ro tersebut dibaca tafhim atau tebal. Contoh, al-fajr. Ro tersebut sukun, kemudian jim sukun juga. Maka dilihat dari huruf sebelumnya jim, yaitu fa. Kalau fa-nya fathah, kalau harokatnya fathah, maka ro tersebut dibaca tafhim atau tebal. Al-fajr. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan pembacaan ro tarqiq. Kapan ro itu dibaca tarqiq atau tipis? Yang pertama ketika ro tersebut berharokat kasroh, maka bacaan ro tersebut adalah tipis atau tarqiq. Maka dibaca ri. Nah, gitu ya. Jadi tersenyum, bukan moncong lagi mulutnya. Kemudian yang kedua, ketika ro tersebut berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contoh, ir. Nah, jadi tidak perlu iru. Nah, itu nanti malah salah. Tapi cukup dibaca sambil senyum. Ir. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika ada ro sukun, kemudian huruf sebelumnya sukun lagi, maka dilihat dari huruf sebelumnya lagi. Kalau misal huruf sebelumnya lagi kasroh, maka ro tersebut dibaca tarqiq atau tipis. Maka contohnya seperti hijr. Nah, cukup dibaca hijr, bukan hijr. Nah, nanti itu malah salah. Jadi yang betul dibaca tarqiq atau tipis dengan seperti tersenyum, bukan seperti moncong. Bacanya menjadi hijr. Kita akan masuk ke pembahasan pengecualian bacaan huruf ro. Yang pertama,
ro dibaca tebal, walaupun secara teori dia seharusnya dibaca tipis. Kenapa dibaca tebal? Karena setelah ro sukun ada huruf isti'la. Contoh, mir soda. Nah, secara teori mir, padahal dia kasroh harusnya dibaca tipis. Tetapi dibaca tebal karena setelah ro sukun ada huruf sod. Dan sod itu adalah huruf isti'la. Maka mir soda itu masuk ke pengecualian, jadi dibaca tebal walaupun secara teori dia tipis. Maka bacaannya bukan mir soda, tetapi bacaannya moncong ke depan, mir soda. Nah, masuk ke ro tafhim atau tebal. Begitu pula yang kedua, ir soda. Sod adalah huruf isti'la. Contoh yang ketiga, labil mir sod. Nah, itu juga ya. Sod adalah huruf isti'la, maka ro sukun yang setelahnya ada huruf isti'la dibaca tebal walaupun secara teori dia tipis. Contoh selanjutnya ada kir tosun. Di sini to juga termasuk dalam huruf isti'la, maka dia masuk juga ke pengecualian. Kir tosun, walaupun secara teori dia harusnya dibaca kir tosun. Ya. Terakhir contoh fir kotun. Nah, kof juga termasuk dalam huruf isti'la. Ya, jadi dia tidak dibaca senyum. Bukan kir, bukan fir kotun, tetapi fir kotun. Dia dibaca moncong mulutnya karena dia masuk dalam huruf isti'la. Pengecualian yang kedua yaitu huruf ro sukun didahului oleh hamzah wasol. Contohnya irji', ya, irji'i. Nah, kalau cara meneliti hamzah wasol di dalam Al-Quran itu jika ada ro sukun kemudian didahului oleh alif, nah itu alif itu termasuk dalam hamzah wasol, maka dibacanya masuk dalam pengecualian yaitu dibaca tebal, tidak dibaca tipis, bukan irji'i tapi dibaca irji'i, dibaca moncong ya, bukan dibaca senyum. Oke. Kemudian contoh yang kedua yaitu irkab. Nah, ro tersebut dibaca tebal karena didahului oleh hamzah wasol. Pengecualian yang ketiga yaitu kita boleh memilih apakah kita mau membaca tebal ataukah membaca tipis. Contoh misrun. Nah, ini kita boleh membaca tebal atau membaca tipis. Kalau membaca wakof misr, tapi jarang misrun ini di Al-Quran dibaca wakof. Biasanya dia teruskan aja. Kemudian contoh yang kedua yaitu ainal kitor. Nah, itu kita boleh memilih. Boleh dibaca tafhim atau dibaca tarkik. Boleh ainal kitor atau ainal kitor gitu ya. Tapi untuk lebih afdolnya itu lebih baik dibaca tebal yaitu ainal kitor gitu ya. Kemudian selanjutnya yasir. Ya, secara teori yasir itu dibaca tebal tafhim karena sebelumnya ada huruf fathah. Tetapi dalam pengecualian ini kita boleh memilih apakah kita mau membacanya dengan tebal ataukah dengan tipis. Boleh yasir atau boleh yasir gitu ya. Tetapi untuk afdolnya atau lebih baiknya kita membacanya dengan tipis. Pengecualian selanjutnya yaitu pada bacaan khair. Nah, ketika ro tersebut sukun wakof, maka secara teori harusnya dia dibaca tebal karena kho di situ adalah huruf fathah. Maka secara teori harusnya dibaca khair gitu. Tetapi dalam khair ini, bacaan khair harus dibaca tipis. Kenapa? Karena di situ ada ya'lin. Maka bacaannya menjadi khair. Nah, tarkik ya atau tersenyum bukan moncong. Oke? Sekian itu tadi pelajaran kita tentang hukum huruf ro. Semoga bermanfaat dan Allahu a'lam.